Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. King Ya berkata dengan gembira, saya belum melihat paman kecil selama 3 tahun, dan saya tidak tahu bagaimana paman kecil itu sekarang. Ling Yunhe berkata, ketika paman kecilmu berusia 14 tahun, dia sudah menjadi pembudidaya pedang paling berbakat di generasi muda Paviliun Pedang Tianyi kami, dan disebut, setan pedang kecil, oleh seluruh dunia. Kontrol Kendo, seperti monster. Ketika dia berusia 15 tahun, tidak ada seorang pun di Paviliun Tianyi Jian kami yang bisa membimbingnya dalam budidaya Kendo. Paman kecilmu pergi ke Kuil Yuntian, salah satu dari 4 sekte Dao besar di Daxia, untuk berlatih. Pada saat itu, Kuil Yuntian bermaksud untuk menguji ilmu pedang paman kecilmu, dan mengirim 18 biksu di alam bigu untuk membentuk formasi pedang Tian Luo Sengxing, mengatakan bahwa selama paman kecilmu jika dia bisa bertahan pada waktu minum teh, dia akan dimasukkan sebagai murid batin. Hasil. Berbicara tentang ini, Ling Yunhe menunjukkan ekspresi bangga di alisnya, hanya dalam beberapa saat, paman kecilmu dapat dengan mudah membunuh dari arai pedang Tian Luo Sengxing, dengan satu pedang dan membiarkan 10-8 biksu di negara bagian Inedia semuanya telah membuat kepala besar. Wajah King Ya penuh dengan keheranan, dan berkata, saya benar-benar tidak tahu tentang ini sebelumnya. Ling Yunhe berkata sambil tersenyum, saat itu, kamu masih muda, serakah untuk bersenang-senang dan serakah, dan kamu sama sekali tidak tertarik dengan kultivasi. Bagaimana mungkin kamu tahu? King Ya tersenyum sedikit malu. Yuan Heng dan Bai Wenxing juga mendengar semua ini dan terkejut, menyadari bahwa King Ya, paman kecil, pastilah seorang jenius. Ling Yunhe melanjutkan, setelah pertempuran ini, semua tokoh besar di Kuil Yuntian disiagakan, dan bahkan biksu spiritual, Hanyan Zhenren, yang telah mengasingkan diri selama 30 tahun dan tidak pernah menunjukkan jejak, ada di sana. Saya menerobos gerbang hari itu, dan memanggil paman kecilmu sebagai murid tertutup. Apakah kamu tahu apa yang dikatakan paman kecilmu saat itu? Ling Yunhe tersenyum dan menatap King Ya. King Ya berkata dengan kosong, tentu saja aku berjanji. Ling Yunhe menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh emosi, paman kecilmu berkata bahwa dia datang ke Kuil Yuntian hanya untuk berlatih Kendo, dan bertanya kepada guru Hanyan apakah dia memiliki kemampuan untuk mengajarinya berlatih Kendo. Tuan Hanyan tidak hanya tidak kesal, tetapi dia tertawa dan berkata bahwa jika suatu hari dia tidak dapat menginstruksikan paman kecilmu untuk berlatih, dia akan membatalkan status guru muridnya dan membiarkan paman kecilmu pergi. King Ya berkata dengan kekaguman, pikiran orang sungguhan Hanyan ini benar-benar luar biasa. Ling Yunhe berkata, sejak hari itu juga paman kecilmu tinggal bersama guru Hanyan untuk berlatih. Kilatan ini, 3 tahun telah berlalu. Dia berada di tengah alam bigu 3 tahun lalu. Basis kultivasi, dengan bakat dan latar belakangnya, dipraktekkan di Kuil Yuntian lagi, dan basis kultivasi saat ini mungkin tidak lagi di alam bigu. Setelah mendengar ini, Yuan Heng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, rekan Taois Ling, siapa nama keluarga, paman kecil, yang kamu bicarakan? King Ya menjawab lebih dulu, cium hati. Hati. Ini adalah nama asing bagi Yuan Heng dan Bai Wenxing. Bagi para biksu di Daxia, iblis pedang kecil telah lama bersinar seperti komet. Sejauh yang saya tahu, Anda hantu berada di garis sarkofagus, dan selalu ada sangat sedikit keturunan, dan bahkan jalan yang Anda cari terlalu istimewa, dan persyaratan untuk keturunan sangat keras. Ini adalah biografi satu baris, apa hubunganmu dengan hantu tua pembawa peti mati? Di ruangan lain, Su Yi berbaring malas di kursi, menatap lelaki tua buta itu. Sejak lelaki tua buta itu memasuki ruangan, dia sedikit membungkuk, kepalanya diturunkan, tangannya digantung. Sebuah sikap hormat kerendahan hati dan kekaguman di pinggangnya. Mendengar nama, hantu tua membawa peti mati, sosok kurus kering lelaki tua buta itu terkejut. Segera, dia buru-buru berkata, sejujurnya, hantu tua yang membawa peti mati, di mulutmu adalah tuan dari orang tua yang buta, dan yang tua kecil adalah generasi ketiga dari penerus garis keturunan, lampu hantu. Su Yi berkata dengan penuh minat, generasi ketiga. Lalu siapa tuanmu?
Orang tua buta itu menjawab dengan hormat, guru kecil menghormati nama Tao, 5 pemakaman, dan di Netherworld, dia disebut, Tuan Peti Mati Darah. Penguasa Peti Mati Darah. Sui sedikit mengernyit, berusaha keras untuk mengingat, tetapi tidak ingat siapa orang ini. Setelah memikirkannya, dia bertanya lagi, bagaimana denganmu, mengapa kamu muncul di benua Azure ini? Aturan garis keturunanmu, kecuali jika kamu menghadapi bencana, kamu tidak diizinkan meninggalkan Netherworld. Orang tua buta itu awalnya meragukan identitas Sui sebagai penangkap utang. Tetapi melihat bahwa dia bahkan tahu julukan leluhur, membawa peti mati, hantu tua, dan aturan bahwa lampu hantu tidak boleh meninggalkan hantu, lelaki tua buta itu tidak lagi berani meragukannya. Di Nether, bahkan jika kamu datang ke benua Azure ini hidup-hidup sekarang, kamu sudah sangat cacat dan hanya bisa bertahan. Bencana. Di dunia bawah, masih ada orang yang berani merugikan kalian yang berada di barisan sarkofagus hantu. Apakah kamu takut leluhurmu akan pergi dan membawa peti mati untuknya? Sui terkejut. Hantu tua membawa peti mati adalah orang aneh di dunia bawah. Dia menguasai banyak rahasia yang tidak diketahui, dan keberadaannya tidak menentu. Karakter umum di ranah kekaisaran tidak akan berani memprovokasi mereka dengan mudah. Di kehidupan sebelumnya, Sui memasuki dunia bawah berkali-kali untuk bepergian dan mengembara untuk mempersiapkan reinkarnasi dan pembangunan kembali. Jika Sui kalah, dia akan menyerahkan pedangnya, 3 inci surga hati. Hantu tua yang membawa peti mati itu hilang, dan menyerahkan peti mati 6 jalan. Cara berjudi juga sangat istimewa, membandingkan siapa yang bisa menangkap ikan kelahiran kembali dari kolam kelahiran kembali di dunia bawah. Ikan ini lahir dalam kekuatan kelahiran kembali yang sangat misterius. Itu hanya muncul beberapa kali sepanjang zaman. Pada saat itu, Sui dan hantu tua yang membawa peti mati sedang duduk di depan Wang Shengqi selama 100 tahun. Pada akhirnya, Sui menggunakan jalan itu sebagai gantungan untuk menarik ikan dari masa lalu. Meski akhirnya berhasil lolos oleh ikan mati ini, hantu tua yang bisa membawa peti mati hanya bisa mengaku kalah. Namun, hantu tua ini berbohong, mengatakan bahwa peti mati 6 jalan tidak di tangannya, tetapi terkubur jauh di tempat yang tidak diketahui di dunia bawah. Ketika harta ini lahir, harta itu diambil dan diberikan kepada Sui. Akibatnya, Sui menjadi debt collector. Setelah itu, sampai reinkarnasinya, Sui tidak pernah melihat hantu tua pembawa peti mati itu lagi. Tapi Sui tidak menyangka, mendengarkan kata-kata lelaki tua buta itu, barisan hantu tua pembawa peti mati itu benar-benar hancur. Patriark menghilang sejak lama. Menurut tuanku, Patriark pergi mencari 6 jalan untuk mengubur dunia. Bencana yang menimpa garis keturunan kita adalah itu terjadi 500 tahun yang lalu. Ketika lelaki tua buta itu mengatakan ini, ekspresinya cukup rumit, dengan emosi, ketakutan, dan kecemasan. 500 tahun yang lalu. Sui terkejut, bukankah itu tahun dia bereinkarnasi? Apa yang terjadi? Tanya Sui. Orang tua buta itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, saya hanya ingat bahwa saya sedang berkultivasi di gua pada waktu itu, dan tiba-tiba suatu hari, tuan saya kembali dengan tergesa-gesa dan mengatakan bahwa ada seorang pria bernama Bima, kaisar yang kuat dari kerajaan kekaisaran masuk ke dunia bawah, dan ingin menemukan leluhur untuk menanyakan sesuatu. Mendengar ini, pupil Sui sedikit menyempit, Bima. Ini adalah nama murid tertuanya. Dan nama Dao ini diberikan kepada muridnya yang hebat di kehidupan sebelumnya. Yang disebut Vima berarti, tidak ada debu dan tidak ada kotoran. Tapi setelah Sui bereinkarnasi di kehidupan sebelumnya, murid besarnya menjadi pengkhianat besar yang berkolusi dengan musuh asing. Kejadian ini telah lama menjadi bekas luka di hati Sui. Setelah membangkitkan ingatan akan kehidupan masa lalunya di kota Guangling, Sui telah memutuskan bahwa ketika dia kembali ke Great Wilderness Kyushu di masa depan, dia akan menyelesaikan akunnya. Saya tidak pernah memikirkannya, tetapi pada saat ini, saya mendengar nama murid hebat ini lagi dari mulut lelaki tua buta itu. Orang tua buta itu tidak tahu
Sui sudah membuat gelombang di hatinya, dan berkata pada dirinya sendiri. Pada saat itu, patriark saya telah menghilang selama bertahun-tahun, dan Vima tidak dapat menemukan patriark saya, jadi dia berencana untuk mengambil patriark saya, mengatakan bahwa selama kita menangkap patriark saya, cepat atau lambat, patriark saya pasti akan aktif menunjukkan ke atas. Bagaimana mungkin tuanku bersedia menjadi tahanan? Akhirnya, dia melakukan teknik rahasia penghancuran diri dan melarikan diri dari Nabima. Ketika dia kembali ke sekte, tuannya sudah terluka karena cedera berat, diambang dari kematian. Berbicara tentang hal ini, orang tua buta itu penuh dengan kebencian dan kesedihan, untuk membiarkan lampu hantu terus ada, sebelum kematiannya, tuannya menggunakan kekuatan kehendak yang ditinggalkan oleh leluhur untuk menggunakan kekuatan Netherworld. Dari roda dewa, kirim aku pergi dari dunia bawah. 7 jiwa hampir menghilang. Meskipun saya akhirnya tiba di benua Changqing ini, hanya ada 1 jiwa dan 1 jiwa yang tersisa, dan luka-lukanya serius, jadi saya hanya bisa berpura-pura menjadi hantu di kota hantu kecil ini dan bertahan hidup. Bagaimanapun, lelaki tua buta itu kesepian dan sedih. Hal ini telah ada di hatinya sejak lama, dan dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun di benua Changqing ini yang akan mengenalinya sebagai keturunan Lentera Hantu. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu diakui hari ini, dan pihak lain kemungkinan besar adalah keturunan dari Debt Collector. Setelah mendengarkan semua ini, Sui mengerutkan kening dan berkata, jadi, Anda tidak tahu, apa alasan Vimalakirti mencari patriark Anda? Orang tua buta itu menggelengkan kepalanya, pada saat itu, situasinya sangat mendesak, dan tuanku memiliki banyak hal untuk diberitahukan kepadaku, jadi dia mengirimku pergi dari dunia bawah. Sekarang, aku juga bertanya-tanya, siapa Vimalakirti itu? Mengapa melakukannya? Sui terdiam. 500 tahun yang lalu, dia bereinkarnasi dan dibangun kembali. Anehnya, pada tahun itu pula Bim masuk ke dunia bawah, mencari hantu tua yang membawa peti mati, menanyakan kabar, dan membiarkan lampu hantu mengorek sarkofagus, dan hampir mengalami bencana. Ini membuat Sui harus curiga bahwa murid besarnya kemungkinan besar ingin menanyakan tentang dirinya sendiri dari mulut hantu tua pembawa peti mati. Apakah karena saat aku bereinkarnasi, aku gagal menemukan tubuhku dan pedang 9 neraka, yang membuat Vima curiga? Itu benar, pengkhianat ini pernah mendengar saya berbicara tentang pengalaman saya di dunia bawah, dan mengetahui hubungan saya dengan hantu tua pembawa peti mati. Dia pergi ke hantu tua pembawa peti mati, mungkin untuk menanyakan tentang reinkarnasi saya tentang sesuatu. Memikirkan hal ini, mata Sui menjadi dingin dan dalam, acuh tak acuh dan menakutkan. Orang tua buta itu menghela nafas, hanya 1 langkah lagi untuk memasuki ranah kekaisaran. Tapi sekarang tampaknya, apalagi melangkah ke ranah kekaisaran, saya khawatir saya tidak akan pernah bisa mengembalikan kultivasi masa lalu dalam kehidupan ini. Sekarang, satu-satunya obsesiku adalah menemukan penerus yang cocok untuk menyalakan api lampu hantuku di sarkofagus, tapi sayangnya. Orang tua buta itu berkata tanpa daya, meskipun ada beberapa orang dengan bakat khusus di benua Changqing ini, terlalu sulit untuk menemukan bibit yang baik yang dapat membawa warisan kita. Sui berkata, keturunanmu memang terlalu istimewa. Dalam 100 tahun ketika dia memancing di depan kolam kematian, dia telah berbicara banyak dengan hantu tua yang membawa peti mati. Secara alami, jelas bahwa ketika lampu hantu mengambil sarkofagus dan memilih penerusnya, hanya ada satu permintaan. Miliki bakat, tulang Mingmai Yin. Bakat semacam ini, apalagi di Kyushu liar, bahkan di negeri Belanda, sangat langka, dan tidak mungkin ditemukan. Ini juga alasan mengapa keturunan hantu tua pembawa peti mati sangat langka. Cari penggantinya, kata Sui. Bahan roh. Berbicara tentang ini, dia ragu-ragu untuk sementara waktu, dan berkata, orang tua yang berani bertanya apa hubungan antara putra dan penagih utang, itu. Penagih hutang. Sui tertegun sejenak, lalu dia segera mengerti, tersenyum dan berkata, ketika patriarkmu muncul kembali di dunia, dia secara alami akan tahu siapa aku. Bagaimana mungkin orang tua buta itu tidak dapat mendengarnya?
Su Yi tidak ingin mengatakan lebih banyak, dia sangat berpengetahuan dan tidak bertanya lagi. Su Yi memikirkannya dan berkata, di masa depan, jika Anda membutuhkan bantuan, Anda dapat datang kepada saya. Ingat, nama saya Su Yi. Kematian 5 penguburan Tuan Peti Mati darah orang tua buta, dan jatuhnya orang tua buta ke titik seperti itu, semuanya terkait dengan Bama. Alasan mengapa Brahma melakukan ini kemungkinan besar untuk menanyakan tentang reinkarnasi masa lalunya. Ini membuat Su Yi marah, dan dia juga merasa sedikit malu dengan guru dan murid tua yang buta itu. Bagaimanapun, tuan dan murid mereka juga terlibat sendiri, dan menderita bencana yang tidak beralasan. Su Yi. Di dalam hatinya, Su Yi tampaknya menjadi karakter, penagih utang, dan tentu saja dia tidak berani menanggapi kata-kata Su Yi dengan serius. Namun, bagaimanapun juga, Su Yi hanya berada di ranah inedia, dan dia terlalu muda. Orang tua buta itu berpikir bahwa bahkan jika dia menghadapi masalah, dia tidak akan dapat mengandalkan pihak lain untuk benar-benar membantunya. Bagaimana mungkin Su Yi tidak melihat pikiran orang tua buta itu? Dia tidak menjelaskan apa-apa, mengeluarkan slip batu giok, berpikir sejenak, dan mengukir teknik rahasia di dalamnya. Kemudian menyerahkan slip giok kepada orang tua buta itu, mengatakan, ini adalah metode, mengkonsolidasikan jiwa dan mengubah jiwa, dari garis Buddhis, tetapi Anda perlu mengumpulkan beberapa obat ajaib langka untuk membantu Anda menyelesaikannya. Anda harus menyimpannya. Jiwa dan jiwa yang rusak, dan jangan bocorkan, jika tidak, bencana akan terjadi. Artinya, seluruh orang bersemangat, tangan dan kakinya gemetar, dan dia kehilangan suaranya, metode memadatkan jiwa. Apakah benar-benar ada rahasia seperti itu di dunia ini? Setiap makhluk memiliki jiwa. Seperti manusia, ada 3 jiwa dan 7 jiwa. Jika jiwa manusia rusak, ia akan mati di tempat. Jiwa biarawan yang patah dapat bertahan, tetapi hampir tidak ada harapan untuk memperbaikinya. Orang buta tua hari ini telah menderita bencana besar, dan hanya 1 jiwa dan 1 jiwa yang tersisa, itulah sebabnya dia mengatakan bahwa dia tidak dapat lagi memulihkan kultivasi puncaknya sebelumnya. Memang, sekali jiwa rusak, lebih sulit untuk memperbaikinya daripada pergi ke langit. Menurut pengetahuan orang tua buta itu, jika tuannya yang melangkah ke alam kekaisaran masih hidup, saya khawatir dia tidak berdaya. Tapi sekarang, Su Yi telah menemukan metode rahasia untuk memadatkan jiwa dan memulihkan jiwa. Bagaimana ini bisa membuat orang tua buta itu tidak kaget? Itu benar atau salah, Anda bisa melihatnya. Su Yi tidak setuju. Metode rahasia dalam slip batu giok, yang disebut metode Rong Pelayuan Shen Yuan, adalah tradisi rahasia kota, Xiao Sitian, tempat suci Buddhis pertama di Kyushu liar, yang khusus digunakan untuk memperbaiki dan membiakkan roh. Sebelumnya, alasan mengapa Su Yi meminta lelaki tua buta itu untuk tidak mengungkapkan metode rahasia ini adalah karena dia khawatir dia akan diburu jika dia bertemu dengan seorang kultivator Buddha dari Xiao Sitian di masa depan. Orang tua buta itu memegang slip batu giok di tangannya, dan berkata dengan penuh semangat, kamu tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuan Muda Su tidak akan pernah menipu orang tua itu dalam hal-hal seperti itu. Berbicara, dia tiba-tiba berlutut ke tanah dan bersujud. Tuan Muda memberikan metode sihir tua kecil, tidak kurang dari rahmat penciptaan kembali. Lelaki tua kecil itu akan mengatur rumput dan memegang cincin dan liontin cambuk. Sanggurdi. Su Yi menghela nafas pelan, ini yang harus aku lakukan, kamu akan mengerti nanti. Bangun, aku sudah selesai menanyakan apa yang ingin aku tanyakan. Saat aku mengatakan ini, ada ketukan di pintu di luar halaman. Ling Yunhe, Yuan Heng dan yang lainnya yang sedang beristirahat di aula utama juga mendengar ketukan di pintu. Mungkinkah paman kecil itu ada di sini? Apakah ini terlalu cepat? Mata Qingya berbinar, dia segera bangkit, dan bergegas keluar seperti embusan angin. Tetapi ketika dia membuka gerbang halaman, dia melihat bahwa yang berdiri di luar bukanlah paman kecil Wen Xinzhao yang dia harapkan. Ini adalah sekelompok biksu. Gadis, kita bertemu lagi. Dipimpin oleh seorang lelaki tua dengan rambut putih dan jubah tinta, dia membuka mulutnya sambil tersenyum. Itu adalah Yu Sanglin, biksu dari Yin Samen. Itu kamu.
Hapus kuncup tiba-tiba. Ketika mereka berada di kuil Dewa Kota hari ini, orang ini mengambil inisiatif untuk maju dan mengundang mereka untuk melihat putra suci Yin Sameni Feng, tetapi ditolak oleh Chong Sui. Pada saat ini, Ling Yunhe, Yuan Heng dan yang lainnya juga telah pergi. Ketika dia melihat Yu Sanglin dan para biarawan di sekitarnya, Ling Yunhe mengerutkan kening, dan berkata, rekan Taois adalah cara yang baik untuk menemukan tempat ini. Yu Sanglin tersenyum sedikit, dan berkata, terus terang, di kota Sanyin ini, tidak ada tempat di mana kita tidak dapat menemukannya. Setelah jeda, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, jangan salah paham, kami di sini tanpa niat jahat, tetapi ingin membuat kesepakatan dengan teman di sekitarmu. Berbicara, dia melirik Ling Yunhe dan yang lainnya, dan berkata dengan ragu, berani bertanya apakah tuan muda berjubah hijau ada di sana. Ling Yunhe dan yang lainnya segera mengerti bahwa Yu Sanglin dan yang lainnya ada di sini untuk menemukan Sui. Tuan rumah saya sedang menjamu tamu, jika Anda memiliki sesuatu, katakan saja. Yuan Heng berkata dengan sungguh-sungguh. Yu Sanglin mengerutkan kening dan merenung, bisakah saya membuat? Bolehkah saya bertemu langsung dengan tuan rumah Anda? Jika Anda tidak khawatir, tidak apa-apa bagi saya untuk pergi menemui tuan muda itu sendirian. Ling Yunhe berpikir sejenak dan berkata, silakan masuk. Yu Sanglin tiba-tiba tertawa, dan berkata kepada para biarawan di sekitarnya, kamu menunggu di luar, ingat, jangan gunakan indera spiritualmu untuk memata-matai hal-hal di halaman, agar tidak menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Para biarawan mengangguk. Kemudian, dia memasuki halaman sendirian. Yuan Heng buru-buru pergi ke kamar Su Yi untuk melapor. Orang-orang dari Yin Samen ingin aku berbisnis. Su Yi mau tidak mau terkejut, berpikir sejenak, bangkit dan berjalan ke arah orang awam itu, dan berkata, pergilah, aku ingin melihat bisnis apa yang ingin dia lakukan. Old Blind dan Yuan Heng mengikuti. Di halaman, ketika dia melihat Su Yi berjalan keluar, Yu Sanglin, yang sedang menunggu di sana, segera menyambutnya, tersenyum dan berkata, Yu telah melihat putramu. Orang ini juga seorang kultivator dari alam pengumpulan bintang, dan dia berasal dari Dukun Yin. Di kota Sanyin, tidak ada bedanya dengan wilayahnya sendiri. Namun, ketika menghadapi Su Yi, etiketnya tidak dapat digambarkan sebagai tidak pengertian, dan sikapnya tidak dapat digambarkan sebagai sederhana dan sopan. Su Yi mengangguk dan berkata, katakan padaku, kesepakatan apa yang akan kamu lakukan? Yu Sanglin tertegun sejenak, tetapi dia tidak menyangka bahwa Su Yi hanyalah seorang remaja di negara bagian Inedia. Saat menghadapnya, dia berbicara begitu langsung, dan dia tidak tahu apakah dia diundang ke aula utama untuk duduk, tanpa sopan santun. Di lain waktu, apalagi para biksu di alam bigu, bahkan mereka yang ada di alam Yuanfu, tetapi mereka tidak bisa masuk ke mata mereka. Meskipun dia berpikir begitu di dalam hatinya, Yu Sanglin tersenyum hangat di permukaan, Tuan muda cepat berbicara, maka Yu akan berbicara terus terang, dan saya akan mengatakan yang sebenarnya. Memiliki tubuh roh murni. Begitu Su Yi mendengar ini, dia mengerutkan kening dan menyela, jika kamu di sini untuk ini, maka berhentilah di sini. Ling Yunhe, Yuan Heng dan yang lainnya juga mengerutkan kening, dan baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa para biksu dari Yin Samen ini datang untuk Qingwan. Bagaimana Su Yi bisa menyetujui kesepakatan seperti itu? Yu Sanglin tidak tahu ini, bahkan jika dia ditolak oleh Su Yi, dia masih tidak setuju dan berkata sambil tersenyum. Biar begini, selama sang putra melepaskan cintanya, tidak peduli apa yang dimiliki putranya, Anda bisa mengemukakannya. Selama saya bisa melakukannya, saya berjanji untuk tidak mengerutkan kening. Dia berbicara dengan berani dan lantang. Su Yi acuh tak acuh, tidak repot-repot melihat orang ini lagi, dan melambai, Yuan Heng, sampai jumpa. Iya. Yuan Heng segera melangkah maju dan berkata, teman ini, sudah waktunya untuk pergi. Senyum di wajah Yu Sanglin membeku, dan warna suram berangsur-angsur muncul di antara alisnya. Mengambil napas dalam-dalam, Yu Sanglin memandang Sungai Lingyun dan berkata, rekan Taois, saya berkata, selama Anda bersedia melepaskan cinta Anda, apapun kondisinya, saya dapat memuaskan mereka semua. Anda,
Kamu benar-benar tidak berniat memberikan wajah ini kepada Yu. Menurut pendapatnya, Su Yi sangat percaya diri karena dia memiliki Ling Yunhe, seorang kultivator dari alam pengumpulan bintang, untuk mendukungnya. Ling Yunhe berkata dengan wajah tanpa ekspresi, bagaimana jika saya tidak memberi Anda wajah yang tidak tahu malu? Apakah Anda masih berencana untuk mengambilnya dengan paksa? Melihat ini, Yu Sanglin tidak bisa menahan nafas, dan berkata dengan ekspresi sedih, sementara saya menunggu untuk datang, tuan muda keluarga saya mengatakan kepada saya untuk lebih sopan saat berdagang, dan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Terbaik, tapi sekarang sepertinya. Aku khawatir itu benar-benar tidak akan berhasil jika kamu tidak melakukannya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.